Maurip seni lan budaya Sami pina kemeyaknya balik ke lotah kedua negara Sami seantukan taksu Ngiring sarang-sarang jagelan lestarian Ngiring sarang-sarang laksanean rihita karangga Pemirsa, upacara adat tradisional Bali menjadi salah satu bagian dari budaya dan tradisi dari kehidupan masyarakat yang terkait juga dengan kegiatan agama Hindu. Tentu saja menjadi perhatian yang cukup menarik bagi wisatawan selain bisa dilihat dari budaya dan kearifan lokal. Liburan atau wisata ke Bali tidak hanya memperhatikan tempat-tempat wisata saja, namun banyak hal unik dan indah yang tidak akan menjemukan dalam suasana kyusuk dan taksu Bali itu sendiri. Upacara adat tradisional di Bali memang sangat berhubungan dengan kehidupan beragama masyarakat lokal yang sangat berkaitan dengan kegiatan ataupun persembahan kepada ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan. Terutama di hari-hari yang harus dihadiri oleh umat Hindu, ada juga upacara adat yang menerima dengan persembahan kepada Sang Pitara atau leluhur atau orang yang telah meninggal. Upacara untuk manusia, butakala, dan alam. Ini karena dalam Hindu sangat menghargai seluruh aspek yang berada di alam semesta ini. Dan beberapa tempat di Pulau Dewata Bali, upacara adat dilakukan karena adat dan tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang atau leluhur dari warga lokal itu. Dengan adanya warisan budaya dan tradisi tersebut, sangat beragam tempat upacara adat tradisional yang berbeda yang dimana tidak dapat ditemukan di tempat lain. Seharusnya ada banyak tempat di Bali yang memiliki tradisi dan pelaksanaan upacara adat sendiri. Di Bali, biasa mengadakan upacara adat, digelar dan dilaksanakan oleh masyarakat Bali yang kebanyakan beragama Hindu. Dalam tata cara pelaksanaan upacara adat tersebut tetap diadakan di tempat atau desa upacara tersebut berlangsung. Adapun waktu upacara dan sistem yang digunakan disesuaikan dengan lokal jenius ataupun desa kalepatra yang berlangsung di desa tersebut. Misalnya jika ada warga yang kurang mampu, upacara adat dapat dilakukan dalam skala kecil yang tidak dapat mengurangi makna dari upacara adat tersebut. Jadi bisa disimpulkan, tata cara upacara adat di Bali sangatlah fleksibel. Hukum adat haruslah tetap dihormati oleh semua pihak yang hidup di Bali. Kekuasaan dan pendekatan politik dalam mendegradasikan hak-hak adat, hak-hak tradisional manusia Bali haruslah dieliminir dengan membangun tanggung jawab moral menjaga Bali. Dalam konteks ini, kita harus membangun kesadaran bahwa menjaga budaya dan peradaban Bali harus menjadi tujuan kita bersama. Kalau bukan kita, lalu siapa lagi? Kalau tidak sekarang, lalu kapan lagi? Dalam hal ini, desa adat sebagai ruang untuk mendedikasikan kehidupan kepada alam dan budaya Bali harus dipastikan tetap terjaga. Kita harus berada di barisan depan untuk menjaga dan membentengi desa adat kita dari berbagai kepentingan terselubung.
Sebagai Krama Bali, wajib hukumnya kita mengawal desa adat dan peradabannya. Kita tentu tak boleh abai, apalagi mengingkari tanggung jawab kita menjaga tradisi dan tanggung jawab tradisional kita menjaga budaya Bali. Sadar atau tidak, banyak keuntungan ekonomis yang dinikmati pemilik modal yang berinvestasi di Bali merupakan dampak dari ajaknya budaya Bali. Lalu apakah investasi mereka di Bali akan menarik jika budaya Bali kehilangan pendukungnya? Apakah mereka bisa menikmati keindahan Bali dan taksu Bali ketika penduduk asli Bali terpinggirkan dan lemah daya tahannya secara ekonomi? Tentu tidak. Adat dan budaya serta tradisi di Bali merupakan hal yang sangat sulit dipisahkan dan juga pendukung daripada elemen taksu Bali itu. Untuk itulah, ketika desa adat terusik, berbagai elemen dan krama Bali bersuara dan berharap otoritas desa adat dihormati. Pentingnya pemahaman atas adat dan budaya Bali bagi pejabat negara atau setidaknya aparatur sipil negara yang bertugas di Bali bukan semata untuk menghormati peradaban orang Bali. Namun, pemahaman ini juga untuk menjamin terjaganya keragaman budaya dan tradisi Nusantara, di mana keragaman ini menjadi salah satu identitas negeri ini. Pendekatan hukum formal dalam menindak masalah adat, apalagi merupakan keputusan adat, tetap harus dicarikan titik temu. Jangan sampai ada intervensi berlebihan yang akhirnya memicu keresahan di kalangan masyarakat adat. Untuk itu, hukum adat di Bali haruslah dihormati oleh siapapun. Dalam konteks pemberdayaan adat untuk pewarisan budaya, kesejahteraan, dan terjaminnya regenerasi manusia Bali, maka para tokoh Bali, akademisi, birokrat, pemimpin Bali, dan politisi Bali haruslah punya pemahaman yang sama. Para tokoh Bali harus membangun komunikasi. Jangan sampai komunikasi terhalang oleh kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan. Para tokoh Bali haruslah siap meluangkan waktu untuk berdiskusi dan mencari solusi mengatasi masalah kekinian Bali. Secara teoritis, pelestarian mengandung makna melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan. Jadi, melestarikan tradisi Bali dapat dimaknai sebagai upaya melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan tradisi leluhur kita itu. Tujuan pengembangan tradisi adalah untuk memberdayakan peran serta krama Bali memandu pelaksanaan pengembangan itu sendiri dan membantu mengatasi masalah yang berkaitan dengan pengembangan warisan leluhur ke ranah kegiatan budaya kreatif dan produktif. Bali seperti susastra dan kesenian dalam berbagai bentuk yang memang perlu dilestarikan. Namun pertimbangannya adalah pemaknaan terhadap objek pelestarian itu. Objek pelestarian yang belum termasuk pilihan adalah alam dan lingkungan. Alam dan lingkungan Bali tidak diwariskan oleh leluhur, diciptakan oleh Sang Hyang Pramekawi dan juga wajib dilindungi dari kerusakan atau kepunahan selain daripada melindungi budaya, adat, dan tradisi yang merupakan warisan dari Bisama leluhur itu sendiri. Pengembangan aset, alam, sosial, dan budaya tidaklah sekedar hanya memenuhi kebutuhan materi saja. Pemanfaatan aset alam, lingkungan sosial, dan budaya haruslah mendatangkan kesejahteraan dan kedamaian bagi krama Bali saat ini dan saat mendatang. Paradigma pelestarian harus menjadi pembelajaran yang bermanfaat bagi krama Bali. Belajar pada era industri
kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Penting sekali memerlukan kekritisan dan peruntukan pelestarian aset Krama Bali. Di samping kritis, juga pelestarian merupakan upaya kreatif dan produktif Krama Bali untuk meraih tujuan hidup material dan spiritual. Ingat, pelestarian budaya, alam, dan tradisi bukan merupakan upaya individu atau kelompok, melainkan kolaborasi berbagai pihak. Oleh karena itu, komunikasi lintas berbagai pihak perlu dikedepankan demi menjaga kebudayaan, tradisi, dan alam dari lingkungan Bali itu sendiri demi terciptanya wacana Ajak Bali. Saya, Jurutapakan Selobi Omnivora, terima kasih Anda telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa.